Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Wijaya, NIM 002 dari jurusan S1 Teknik Mesin Manufaktur. Saya akan menjelaskan peraturan dan tata kelola K3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP Nomor 50 Tahun 2012, ISO 4501 2018. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, pengertian dari tempat kerja. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menjelaskan tentang pengertian tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu adapun tujuan agar setiap tenaga kerja ataupun orang lain yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup, mempergunakan sumber produksi secara aman dan efisien, membina norma-norma pelindungan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dasar hukum. Ada dua dasar hukum pada undang-undang ini adalah: 1. Pasal-pasal 5, pasal 20, dan 27 Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 2. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Ruang lingkup. Ruang lingkup dijelaskan pada bab 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dengan 3 ayat, yaitu: 1. Yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara. Nomor 2. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana: A. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, dan menimbulkan infeksi. Yang ketiga, dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja, ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja, atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dapat dirubah perincian tersebut dalam ayat 2. Ya, selanjutnya syarat-syarat untuk K3 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terdapat pada bab 3 pasal ayat 3, 3 pasal, 3 ayat 1 dan 2, yaitu dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. 2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. 3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. 4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian yang lain berbahaya. Memberi pertolongan pada kecelakaan dan lain-lain. Yang kedua, dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti disebut dalam ayat 1, sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknik, dan teknologi, serta pendapatan-pendapatan baru di kemudian hari. Untuk pengawasan K3 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dijelaskan pada bab 4, pasal 5, 6, 7, dan 8. Pasal 5
Satu, wewenang dan kewajiban direktur, pegawai, pengawas, dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 6. 1. Barang siapa tidak menerima keputusan, direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada panitia banding. Nomor 2. Tata cara permohonan banding, susunan panitia banding, tugas panitia banding, dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. 3. Keputusan panitia banding tidak dapat dibanding lagi. Pasal 7. Untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini, pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 8. 1. Pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya, maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. 2. Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan didengarkan oleh direktur. 3. Norma-norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundangan. Selanjutnya, pembinaan K3 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang a. Kondisi-kondisi bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya. B. Semua pengamanan dan alat-alat pelindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya. C. Alat-alat pelindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Pengurus hanya dapat memperkerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, ketentuan pelanggaran. Sesuai dengan peraturan perundangan tersebut, maka pelanggar dapat diberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau dendanya setinggi-tingginya Rp100.000. Untuk peraturan pelaksanaan dijelaskan dalam AB 11 pasal 16, yaitu pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di dalam 1 tahun sesudah undang-undang ini mulai berlaku untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini. Dasar-dasar keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Tujuan dari K3 yaitu meningkatkan efektivitas perlindungan terukur, terstruktur, dan terintegritas. B. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Prinsip dasar pencegahan kecelakaan yaitu peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan, dan pengujian dan cara kerja peralatan industri. Tugas-tugas pengusaha dan buruh latihan, supervised medis, dan pemeriksaan kesehatan. Standarisasi yaitu penetapan standar resmi, setengah resmi, atau tak resmi mengenai konstruksi yang memenuhi syarat keselamatan umum atau alat perlindungan diri. Selanjutnya, prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan, yaitu 1. Penelitian psikologis, 2. Penelitian secara statistik, 3. Pendidikan. Metode pencegahan kecelakaan kerja dengan gangguan kesehatan, yaitu 1.
upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja, yaitu pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. Yang kedua, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan, yaitu pelatihan dan pendidikan ketiga terhadap tenaga kerja. Yang ketiga, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen, prosedur dan aturan K3 di tempat kerja, dan penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukung di tempat kerja. Analis kecelakaan kerja. Analisa kecelakaan adalah serangkaian kegiatan untuk mengadakan analisa dan penyelidikan untuk mengetahui atau membuktikan kebenaran atau kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas kejadian kecelakaan, kebakaran, ledakan, dan penyamaran. Yang selanjutnya, sistem manajemen K3. Dari kebijakan K3, yaitu ditetapkan oleh pengusaha dengan paling sedikit memuat A. Visi, B. Tujuan perusahaan, C. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, dan D. Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan operasional. Perencanaan K3, yaitu disusun ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3, pengusaha harus mempertimbangkan yaitu hasil penelaahan awal, B. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, C. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, D. Sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya pelaksanaan K3, yaitu dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 dengan didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana. Berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan yang meliputi A. Tindakan pengendalian, B. Perancangan atau desain, C. Prosedur dan instruksi kerja. Evaluasi K3. Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal K3. Dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten apabila perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Yang terakhir yaitu perbaikan K3. Untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan K3, pengusaha wajib melakukan peninjauan. Peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal A. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar. Yang terakhir, adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.